teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Prasetyo. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab pengertian dan sumber ajaran Islam. Sebelum kita menelaah lebih jauh mengenai bab tersebut, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu ajaran Islam. Nah, ajaran Islam adalah suatu ajaran bagi para pemeluk Islam untuk mengimani dan meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan di alam semesta ini yang patut dan berhak disembah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai suatu ajaran, maka di dalam Islam juga terdapat sumber-sumbernya. Nah, apa saja sih sumber ajaran agama Islam itu? Mari kita simak lebih lanjut di video berikutnya. Nah, yang pertama adalah Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran secara etimologi berarti bacaan. Dan secara terminologi, Al-Quran mempunyai pengertian firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, sebagai suatu sumber ajaran, Al-Quran juga mempunyai kegunaan ataupun fungsinya. Yang pertama, Al-Quran sebagai al-huda atau petunjuk, yaitu petunjuk bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia, petunjuk bagi orang yang beriman, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, fungsinya Al-Quran adalah sebagai al-furqan atau pembeda. Maksudnya ialah pembeda antara yang hak atau yang benar dan yang batil atau yang salah. Yang ketiga, Al-Quran sebagai asyifa atau penyembuh. Maksudnya adalah penyembuh bagi segala sesuatu atau segala penyakit yang berada di dalam dada atau jiwa manusia. Dan fungsi terakhir Al-Quran adalah sebagai mau'izah, yang artinya adalah suatu pembelajaran ataupun nasihat untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, yang kedua adalah al-hadis. Hadis adalah segala perkataan dan perbuatan Nabi yang digunakan untuk kepentingan umat Islam terdahulu dan umat Islam saat ini. Nah, hadis juga merupakan sumber hukum dari ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kenapa hadis dijadikan sebagai sumber hukum yang kedua? Karena hadis mempunyai hak otoritatif atau mempunyai wewenang. Karena dituturkan oleh orang-orang yang mengenal ataupun mempelajari Al-Quran itu sendiri, seperti itu. Nah, secara umumnya hadis dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah hadis sahih, yang kedua adalah hadis hasan, yang ketiga adalah hadis dhaif. Nah, untuk yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, lalu sanadnya bersambung dan perawinya adil, serta perawinya itu kuat ingatannya dan tidak ada catat di dalam hadis tersebut. Nah, itu bisa dikatakan sebagai hadis sahih. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah suatu hadis yang ciri-cirinya menyerupai hadis sahih, akan tetapi di dalam hadis hasan ini perawinya tidak kuat hafalannya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah hadis dhaif, atau yang bisa dikatakan sebagai hadis yang sangat lemah untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah suatu usaha untuk menetapkan suatu hukum yang mana hukum tersebut belum dijelaskan secara gamblang di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Nah, orang yang melakukan usaha tersebut dinamakan mujtahid. Mujtahid tentunya harus benar-benar ahli dong di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Yang mana sebagai ulama yang melakukan ijtihad ini, nantinya hukum tersebut akan diberlakukan untuk digunakan sebagai hukum yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran tersebut, seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis dari ijtihad adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ijma. Ijma adalah suatu kesepakatan para ulama untuk menetapkan hukum atas suatu perkara berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah qiyas.
adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai beberapa kesamaan dengan masalah yang lainnya, sehingga penetapan hukumnya adalah sama. Yang ketiga adalah masalah mursalah, yaitu suatu penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Yang keempat adalah surul jariyah, adalah suatu penetapan hukum atas segala sesuatu yang dinyatakan mubah, makruh, haram untuk kepentingan umat Islam. Yang kelima ada istisab, adalah penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Yang keenam ada urf, adalah suatu penetapan boleh tidaknya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh ada istihsan, adalah tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lain karena adanya dalil syarak yang mengharuskan meninggalkan suatu hukum tersebut.